Selamat pagi, Bapak Ibu dosen dan teman-teman sekalian. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi hari ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Efficient BG for Cultivar Level Orchid Image Classification, a Transfer Learning Approach on Orchid 2024 Dataset. Nah, di mana penelitian ini berfokus pada pemanfaatan teknologi deep learning untuk memecahkan klasifikasi tanaman yang sangat spesifik. Yang dimana pada presentasi ini saya akan mulai dengan bab yang pertama, yaitu pendahuluan. Di sini kita akan melihat mengapa klasifikasi bunga anggrek itu menjadi isu yang sangat penting. Dan juga tantangan apa aja yang dihadapi, serta tujuan dari penelitian ini. Selanjutnya pada slide yang ketiga kita akan masuk ke latar belakang, yaitu Indonesia dikenal sebagai salah satu pusat keanekaragaman bunga anggrek terbesar di dunia secara global, di mana terdapat lebih dari 28.000 spesies anggrek. Namun, sangat disayangkan, yang lebih menantang adalah adanya ratusan ribu kultivar atau varietas hasil persilangan manusia. Identifikasi yang akurat sangat krusial, bukan hanya untuk nilai estetika, tetapi juga terkait hak kekayaan intelektual dan pelestarian sumber daya genetik kita. Selanjutnya kita akan membahas tentang masalahnya. Nah, metode identifikasi saat ini masih sangat bergantung kepada pengamatan morfologi oleh tenaga ahli. Perbedaan antara kultivar seringkali sangat halus atau bisa hanya pada detail kecil di bagian petal, sepal, atau lapellumnya. Nah, hal ini membuat proses identifikasi itu menjadi lambat dan sulit untuk dilakukan dalam skala yang besar. Misalnya dalam pameran nasional atau perdagangan internasional, pastinya itu skalanya yang sangat besar. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke slide kelima. Nah, meskipun teknologi AI sudah mulai digunakan pada dunia modern saat ini, mayoritas penelitian sebelumnya masih berfokus pada klasifikasi tingkat spesiesnya saja. Masih terdapat celah penelitian atau gap untuk tugas klasifikasi fine-grained pada tingkat kultivarnya. Nah, di mana kemiripan visual antar kelas itu sangat-sangat tinggi. Ini yang menjadi motivasi utama dalam penelitian saya. Nah, selanjutnya kita masuk ke slide ke-6, yaitu datasetnya. Untuk menjawab tantangan tersebut, saya menggunakan dataset Orchid 2024. Ini adalah dataset skala besar yang sangat menantang, di mana terdiri dari lebih 150.000 image yang mencakup dari 1.275 kategori kultivar anggrek yang berbeda. Volume data yang besar ini memerlukan arsitektur model yang tangguh namun tetap efisien. Nah, yang dimana arsitektur yang saya pilih adalah EfficientNet B3. Mengapa saya memilih ini? Karena model ini menggunakan metode compound scaling yang menyeimbangkan kedalaman, lebar, dan resolusi jaringan secara optimal. EfficientNet B3 mampu memberikan akurasi yang lebih tinggi, namun dengan jumlah parameter yang jauh lebih kecil dibandingkan model tradisional. Sehingga proses pelatihannya pun menjadi lebih efisien tanpa mengorbankan dari performa model tersebut. Kita masuk ke rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini merumuskan 3 masalah utama. Yang pertama,
Sejauh mana sih efektivitas efisienet Fitri dalam mengklasifikasikan kultivar pada dataset RC2024? Yang kedua, bagaimana pengaruh strategi fine tuning terhadap metrik akurasi dan presisinya? Yang ketiga, bagaimana performa jika dibandingkan dengan model baseline seperti FGG16 dan MobileNet V2. Oke, selanjutnya kita masuk dengan tujuan penelitian saya, yang dimana tujuan penelitian saya sejalan dengan rumusan tersebut. Tujuan penelitian ini adalah mengimplementasikan transfer learning pada efisienet B3, menganalisis performanya secara mendalam, serta memberikan studi komparasi yang valid terhadap model-model populer lainnya. Nah, penelitian saya juga memiliki batasan masalah agar penelitian ini tetap terfokus, yang dimana saya menetapkan batasan masalah, yaitu data hanya berasal dari dataset JIT 2024, lalu dataset lalu model yang diuji juga terbatas pada arsitektur yang disebutkan. Lalu klasifikasi hanya dilakukan pada level kultivar saja menggunakan framework TensorFlow. Untuk manfaat penelitiannya, secara teoritis adalah memperkuat bukti empiris penggunaan efisienet untuk klasifikasi tanaman. Secara praktis, model ini dapat dikembangkan menjadi alat identifikasi otomatis yang dapat membantu pemulia, anggrek, dan lembaga konservasi seperti Baliti dalam mendata koleksi mereka secara cepat dan akurat. Nah, demikian presentasi dari saya mengenai rencana penelitian klasifikasi kultivar anggrek ini. Perkenalkan, nama saya Alvin Dwi Ardiansyah dengan NIM A11 2023 15072 dengan mata kuliah metodologi penelitian A114816. Terima kasih.